Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Siti Mahmudah, peserta LAKSA 2021 angkatan 20 kelompok 1 BPSMB Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Selatan. Hari ini melanjutkan nilai-nilai dasar PNS aneka, yaitu komitmen mutu. Kita masuk ke materi komitmen mutu. Yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Masuk ke konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Kemudian konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian masuk ke nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 10 ukuran dalam menilai mutu pelayanan. Yang pertama, nyata. Yang kedua, kehandalan. Yang ketiga, cepat tanggap. Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, kemudahan. Yang keenam, keramahan. Yang ketujuh, komunikasi. 8, kepercayaan. 9, keamanan. Dan 10, pemahaman pelanggan. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik, antara lain memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik melayani prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Ada 4 kategori yang menjadi fokus inovasi. Inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Kemudian kita masuk ke aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. 3 fungsi utama pegawai ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Berpikir kreatif. Kreativitas adalah proses mengembangkan dan mengekspresikan gagasan yang diperkirakan akan bermanfaat. Produktivitas kerja yang berbasis kreativitas diarahkan untuk menciptakan kepuasan customer karena produk jasa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka.
Inovasi pelayanan publik tidak bergerak dalam ruang hampa sehingga perlu didukung oleh unsur-unsur yang mendukung seperti pegawai yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif, serta faktor pendorong lainnya. Sifat kreatif pegawai ditandai oleh karakteristik berikut. Yang pertama, senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya. 2. Dinamis dalam berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. 3. Menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Sedangkan faktor pendukung yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi adalah kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja, dan budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi seperti budaya kerja dinamis, kreatif, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah, bekerja keras, malu jika tidak berbuat lebih baik, dan dapat mengapresiasi hasil kerja orang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.